Khamsun utawi perkara 5 iku minal ibadati setengah saking ibadah. An-nadharu rupane nomor 1 ningali ilal mushafi maring mushaf atau Al-Qur'an. Wan nadharu lan nomor 2 ningali ilal ka'bati maring Ka'bah. Wan nadharu lan nomor 3 ningali ilal walidaini maring wong tuwa loro. Wan nadharu lan kaping 4 ningali fi zamzama ing dalem banyu Zamzam. Wa hiya tahutul khotonya. Wan nadharu lan kaping 5 ningali fi wajhil alimi ing dalem wajahe wong alim, wong kang ngerti. Kitab Al-Jami'us Shaghir juz 2 pada halaman 7. 5 perkara termasuk ibadah atau termasuk dari ibadah. Yang pertama adalah melihat Al-Qur'an. Al-Qur'an dilihat saja itu termasuk ibadah. Apalagi dibaca, apalagi diresapi isi atau kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sumber segala dari sumber hukum, pokok dari segala-galanya sumber hukum. Yang kedua Al-Qur'an atau Al-Hadis. Terus ijma' dan qiyas. Jadi Al-Qur'an dilihat saja itu merupakan ibadah, mendapatkan pahala. Yang kedua melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah dilihat saja itu ibadah. Yang Ka'bah itu adalah menjadi kiblat untuk ibadah sholat bagi umat Islam. Tempatnya di Makkah. Kita melihat Ka'bah sendiri itu termasuk setengah dari ibadah. Yang ketiga melihat kedua orang tua. Kalau memang orang tua itu masih hidup, melihat dengan pandangan yang berseri-seri, yang menyenangkan kepada orang tua, ini juga ibadah. Kalau sudah meninggal, kita wajib berbuat baik juga, didoakan setiap saat. Birrul waliden atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu baik orang tua masih hidup maupun telah tiada. Dan berbuat baik ini juga berbagai cara. Banyak caranya, kita jangan salah paham. Kalau memang belum mengerti yang mendalam atau sebenarnya, kita harus mengaji atau tanya pada orang-orang yang ahli agama, biar paham masalah keagamaan. Terus yang keempat melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam kita lihat itu juga merupakan ibadah. Yang nomor 5 atau kelima adalah melihat wajahnya orang alim, orang yang mengerti. Mengapa Pak? Kok orang alim tidak orang yang pandai, orang yang jos? Kata-katanya adalah alim, orang yang mengerti. Kalau alim itu pasti pandai. Kalau hanya pandai belum pasti alim. Benar apa salah dulur? Coba lihat. Dalam Al-Quran juga begitu. Innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Orang
yang takut atau orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut? Bagi orang-orang yang alim. Orang yang alim. Di zaman sekarang ini banyak orang yang pandai. Seakan-akan tidak ada orang yang bodoh. Apakah orang yang pandai di sana itu begitu? Tidak sama. Di zaman akhir ini kadang pandai, ilmunya banyak secara umum, tapi menyusahkan orang lain atau menyusahkan yang lain. Apakah itu? Tidak. Jawabannya jelas tidak. Kita harus tahu. Sebagaimana orang yang pandai dengan atau pintar dengan orang yang soleh-solehah. Bagaimana? Kalau orang yang soleh-solehah itu pasti pandai, pasti pintar, bijak dalam segala hal. Kalau salah atau khilaf, mau diingatkan kepada yang lain atau orang lain mengingatkan, mau dan menerima secara lugowo, berterima kasih. Karena orang yang soleh-solehah itu semata-mata mencari ridhonya Allah. Lain dengan orang yang hanya pandai atau pintar. Kadang salah tidak mau diingatkan, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan dengan alasan atau argumentasi yang berbagai macam cara. Di zaman sekarang fakta apa tidak dulur atau saudaraku di mana saja berada? Nyata. Berarti kalau ada orang salah, orang yang khilaf, padahal sudah jelas salahnya, tidak mau diingatkan, merasa benar sendiri dan selalu ego, merasa jos dan sebagainya, itu adalah tandanya, di antara tandanya orang yang hanya pandai, orang hanya pintar. Di zaman sekarang itu banyak. Nah, mari kita introspeksi diri atau mawas diri. Semoga kita, anak-anak kita, keduriyah kita, keluarga kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang atau anak-anak dzurriyyah yang soleh-solehah, yang mendapatkan ridhonya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Generasi atau anak-anak kita adalah merupakan generasi muda, penerus bangsa, penerus agama. Harus kita bekali dengan ilmu yang kuat. Ilmu yang apa? Adalah ilmu agama. Di antaranya adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Yang lainnya juga masih banyak. Tapi kita memberikan dasaran atau pondasi kepada anak-anak kita, keluarga kita, yang didahulukan adalah ilmu agama, biar tidak tergoyahkan di mana saja berada, walaupun keadaan seperti apa di dunia ini. Kalau memang sudah mendapat pondasi atau dasaran yang kuat dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, maka tetap semangat berjuang semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dikehendaki Allah baik adalah Allah memahamkan atau memberikan pengertian kepada orang itu tentang masalah agama. Banyak hadis yang menerangkan di situ. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu. Tentang ilmu agama difahamkan pada dirinya. Tentang ilmu yang kelihatannya sepele
difahamkan. Makanya didasari dengan apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Karena tata cara beribadah tidak mengerti ilmunya, tidak ada gunanya. Walaupun kelihatannya selalu ibadah semalam atau sehari semalam suntuk, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada gunanya. Ilmu akhlak adalah ilmu adab, ilmu tata krama, sopan santun kepada siapa saja. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya gitu. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan tanpa duwe ilmu iku ya'malu nglakoni atau beramal sapa man bi ghairi ilmin kelawan tanpa nggunakake ilmu a'maluhu utawi pira-pira perbuatan atau amale man iku mardudatun den tolak, latuk balu tegese ora diterima. Nah, makanya kita jangan malu-malu, jangan segan-segan walaupun keadaan usia, jangan malu dengan yang lain. Walaupun sudah tua, kalau memang tidak mengerti atau belum mengerti, harus mau belajar. Karena belajar itu adalah kewajiban bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi utawi ndelek ilmu iku faridatun, wajib atau fardu, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu sampai mati, bukan sampai dewasa. Tidak, dewasa atau tua kalau belum mengerti wajib mencari. Thalabul ilmi utawi ndelek ilmu iku minal mahdi saking bandulan ilal lahdi tumeka ngasek lahad. Bahkan sudah mati ditalkin. Apa talkin itu? Ya murui, mulangi pada yang telah meninggal. Karena itu namanya talqin. Semoga kita semua ini ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja, di mana saja, kalau kembali kepadanya dengan keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.